Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Mas Bin ucapkan dari stasiun Lempuyangan di kota Yogyakarta. Ya, ini kayaknya saya jarang banget naik kereta dari stasiun ini. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan pulang ke Surabaya naik kereta api Sri Tanjung dari Surabaya, dari stasiun Lempuyangan di Yogyakarta menuju tujuan akhir saya di stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kurang lebih akan dilakukan selama 6 jam di layanan kelas ekonomi dengan tiket kereta bersubsidi. Ya, bagaimana perjalanannya? Simak terus perjalanan Mas Bin kali ini ya. Lanjut. Di stasiun Lempuyangan kurang lebih pada pukul 6 pagi ya. Jadi untuk pintunya itu ada dua teman-teman. Yang ini untuk pintu kereta komuter lain ya. Kemudian untuk kereta jarak jauhnya itu lurus ke sana. Dan yang saat ini tengah masuk di jalur 1 itu adalah kereta api Kahuripan yang melakukan perjalanan dari stasiun Kiara Condong Bandung menuju tujuan akhirnya di stasiun Blitar. Ini asli suasananya tuh rame banget coy. Oke, kita langsung masuk aja deh sebelah sana. Yang saat ini teman-teman lihat adalah proses pemberangkatan kereta api Kahuripan. Kereta api Kahuripan ini adalah salah satu dari beberapa kereta ekonomi bersubsidi lainnya yang beroperasi di Pulau Jawa. Untuk tarif kereta api Kahuripan ini yaitu Rp84.000 untuk sekali perjalanan penuh dari Kiara Condong menuju Blitar ataupun sebaliknya, dan Rp80.000 untuk perjalanan parsialnya. Sebagai contoh, kalau parsial itu dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Lempuyangan ini. Tadi baru saja kereta api Kahuripan dari stasiun Kiara Condong Bandung yang diberangkatkan kembali menuju stasiun tujuan akhirnya yaitu stasiun Blitar. Dan ya, selepas kereta api Kahuripan diberangkatkan, saya langsung masuk ke kereta api Sri Tanjung. Saat ini telah tersedia di jalur 2 ya teman-teman. Dan oke, kita langsung masuk aja ke keretanya. Yuk, kali ini saya duduk di kereta ekonomi 7. Berisik banget cuy. Masuk yuk. Kereta api Sri Tanjung yang saya naiki saat ini telah tersedia di jalur 2. Di perjalanan kali ini Mas Bin akan duduk di kereta ekonomi 7 seat nomor 22A.
Waduh, ini kayaknya dapat duduk mundur nih. Yang namanya apes emang ada di kalender ya. Oke teman-teman, kalau gitu waktunya kita review dulu ya fasilitas apa aja yang kita dapatkan di kereta api Sri Tanjung dengan harga tiket 88.000 dari Jogja ke Surabaya dan 94.000 dari Jogja ke Banyuwangi. Jadi untuk fasilitasnya, yang pertama untuk model kursinya itu adalah 32 seperti ini. Cuman kalau di deretan belakang sana itu satu blok itu ada 5 kursi ya, bisa 5 kursi saling berhadapan. Tapi kalau di tengah-tengah di sini untuk baris D itu 4 kursi saling berhadapan, dan di blok ABC ini 6 kursi saling berhadapan. Fasilitas berikutnya adalah ada rak bagasi dengan ukuran segini, kemudian ada pendingin udara dengan model speed seperti yang ada di rumah-rumah. Kemudian fasilitas berikutnya ada tirai. Kemudian di sini ada meja kecil, ada colokan listrik dua buah ya. Aduh, pagi-pagi mulutku keserimpet. Kemudian ada gantungan untuk meletakkan tas kresek dan ada gantungan untuk meletakkan tas atau jaket. Jadi kurang lebih seperti ini untuk fasilitas kereta api Sri Tanjung kelas ekonomi dan tiketnya bersubsidi. Jadi ya dengan harga 88.000 ya kita nggak boleh banyak minta lah ya. Kalau disubsidi ya kita harus tahu diri, tapi mantep lah. Nah, untuk kamar mandinya atau kamar kecilnya itu ada di 2 sisi ya teman-teman, di sebelah sini dan ada di sebelah sana. Nah, sekarang kita review aja salah satunya ya. Oke. Wah, kacanya di depan. Jadi kurang lebih seperti ini penampakan kamar kecil di kereta Sri Tanjung, tepatnya di kereta ekonomi 7. Jadi fasilitas yang pertama ada kaca, halo. Kemudian fasilitas berikutnya ada wastafel, ada sabun, ada tisu, kemudian ada penyemprot. Klosetnya ini adalah kloset duduk, kemudian ada pegangan, kemudian ada tempat sampah, dan nah ini cantolan. Ini kadang-kadang enggak tuh, di kadang satu kereta dengan kereta yang lain itu beda, tapi ya it's okay lah. Oke, mantap. Yang saat ini tengah melintas langsung adalah kereta api Sancaka yang melayani relasi dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng. Kereta ini bisa dibilang paling recommended untuk berpergian Jogja ke Surabaya ataupun sebaliknya. Bahkan per 1 Juni tahun 2023 bertepatan dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api yang terbaru, kereta api Sancaka ini menyediakan 4 jadwal keberangkatan dari Jogja maupun dari Surabaya. Semoga Mas Pin ada kesempatan untuk naik kereta ini ya. Teman-teman, sudah ada di samping saya rangkaian kereta api Sri Tanjung dengan relasi full tripnya itu melayani dari stasiun Lempuyangan di Yogyakarta menuju tujuan akhirnya di stasiun Ketapang Banyuwangi. Ya, tapi di perjalanan kali ini saya cuma sampai ke Surabaya aja ya, dan semoga nanti ada kesempatan bisa nyobain full trip lagi. Karena dulu saya sudah nyobain dari Banyuwangi ke Jogja, dan kali ini semoga dalam waktu dekat saya akan nyobain dari Jogja ke Banyuwangi. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Sri Tanjung ini terdiri dari 7 kereta kelas ekonomi. Kemudian ada 1 kereta makan pembangkit yang terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Dan juga ada 1 kereta bagasi yang terletak di belakang kereta ekonomi 7 atau paling belakang dalam satu rangkaian ini. Ya, ini kayaknya bentar lagi akan ada KRL yang akan masuk di jalur 1. Kita dokumentasikan dulu yuk.
Jika di Jawa Timur tersedia kereta api Dua Penataran dengan rute memutar jalur kantong, lain halnya di lintas Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilayani oleh kereta api Joglo Semarkerto ini. Apabila kereta api Doho melayani kelas ekonomi bersubsidi, kalau kereta api Joglo Semarkerto ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas ekonomi Kemenhub dan kelas eksekutif. Adapun rute dari kereta api Joglo Semarkerto ini dimulai dari Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, dan kembali lagi ke Solo, namun dengan 2 pola, yaitu searah dengan jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Ada yang pernah naik kereta ini? Share pengalaman kalian ya. Yang saat ini tengah datang di jalur 3 stasiun Lempuyangan adalah kereta api Progo yang melayani relasi dari stasiun Pasar Senen di Jakarta menuju tujuan akhirnya di stasiun Lempuyangan ini. Sebenarnya secara jenis keretanya, model kursinya sama persis dengan kereta api Sri Tanjung. Namun bedanya kereta Progo ini harga tiketnya sudah tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadinya ya tarifnya ada beberapa macam subkelas. Yang sejatinya ketika di kereta antar satu harga dengan harga yang lainnya tidak ada perbedaan fasilitas. Ya, oke teman-teman, tepat pada pukul 7:20 kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan kurang lebih nantinya akan menempuh waktu selama sekitar 6 jam 29 menit, 6 jam setengah. Dan ya untuk suasana kereta di ekonomi 6 ini ya bisa dibilang terpantau ramai ya, namanya juga kereta hemat, kereta subsidi, jadi bukan hal yang mengagetkan kalau misalkan satu kereta ini ramai. Di perjalanan kali ini untuk kereta ekonomi 7 yang berdinas adalah kereta K3000940 depo kereta Ketapang. Dan ya karena tadi saya juga belum sarapan, tidak sempat sarapan tadi ketika berangkat dari penginapan ya, coba saya akan lihat-lihat dulu menu apa aja yang disediakan di layanan Relfood di aplikasi KAI Akses. Stasiun Ketapang Banyuwangi, kereta api Sri Tanjung nantinya akan berhenti di stasiun Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Krian, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota, berlanjut ke stasiun Waru, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Grati, Probolinggo, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistail, Temungguru, Rogo Jambi, Banyuwangi Kota, dan terakhir stasiun Ketapang. Layanan makanan minuman di kereta secara berbayar dapat diakses dengan beberapa cara. Bisa datang langsung ke kereta makan, pembelian langsung di kru restorasi yang berkeliling, atau secara online melalui aplikasi KAI Akses dengan memanfaatkan menu Relfood, dan juga bisa melalui web lokomat.id. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalkan kita belinya di aplikasi KAI Akses secara online hanya tersedia satu pembayaran saja ya teman-teman, yaitu dengan cara menggunakan QR code melalui metode QRIS, dan pembayarannya dilakukan di dompet digital kesayangan kalian. Di peron jalur utama adalah rangkaian kereta api Lodaya.
api Sri Tanjung persiapan diberangkatkan. Kepada seluruh kru yang bertugas di bawah segera menutup pintu kereta. Oh iya, dari dulu ketika saya lewat di lintas Solo Jogja ini, kenapa relnya selalu berisik ya? Ada teman-teman yang tahu penyebabnya apa? Jangan lupa coret-coret di kolom komentar ya. Sekarang lagi di perjalanan Pak, mau mendatangi Tepat waktu pada pukul 8 lewat 16 menit selesai aktivitas naik turun penumpang, kereta api Sri Tanjung diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari di kota Surakarta. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ketahui di kota Surakarta ini terdapat 3 stasiun yang melayani aktivitas naik turun penumpang. Yang pertama adalah stasiun Purwosari tadi yang menjadi pemberhentian kereta api Sri Tanjung ini, di mana di stasiun Purwosari juga menjadi titik transit maupun terminus keberangkatan kereta api jarak jauh kelas full ekonomi dan sebagian kelas campuran. Yang kedua adalah stasiun Solo Balapan. Stasiun ini menjadi titik transit beberapa kereta api jarak jauh kelas campuran dan eksekutif yang bisa dikatakan tergolong kelas tinggi dibandingkan dengan kereta lainnya yang berhenti di stasiun Purwosari tadi. Stasiun ini memiliki keunikan di mana terdapat 2 peron, yaitu sebelah utara dan sebelah selatan, serta memiliki percabangan langsung yang berbentuk segitiga, di mana percabangan apabila mengarah ke atas atau ke utara menuju ke Semarang atau lintas pantai utara Jawa. Kalau di peta itu kira-kira terlihatnya seperti ini. Setelah stasiun Purwosari dan stasiun Solo Balapan, stasiun yang berikutnya adalah stasiun Solo Jebres. Namun sebelum menjelaskan stasiun ini, di sekitar segitiga percabangan sebelah timur stasiun Solo Balapan terdapat hal baru yang sangat ikonik di kota Surakarta ini. Masjid Sheikh Zayed yang merupakan pemberian dari pemerintah Uni Emirat Arab kepada Presiden Indonesia sebagai simbol dari kedekatan antar negara Uni Emirat Arab dan negara Indonesia. Di antara kalian ada yang pernah kesini? Gimana pengalamannya? Coret-coret di kolom komentar ya. Nah, stasiun Solo Jebres merupakan titik transit beberapa kereta jarak jauh yang rutenya bersifat peralihan dari lintas selatan menuju ke utara melalui Semarang. Kebanyakan kereta yang berhenti di stasiun ini itu tujuannya mengarah ke Jakarta, seperti kereta api Majapahit, Brantas, Matarmaja, dan kereta api Brawijaya. Ya, oke teman-teman, baru saja kereta api Sri Tanjung tadi sudah meninggalkan kawasan Solo Raya ya. Jadi kali ini ya saya pun juga nggak bisa nge-review banyak-banyak, nggak bisa ngerekam banyak-banyak, takut mengganggu penumpang yang lain. Dan selepas tadi melewati stasiun Solo Balapan, saya coba mengukur kecepatannya rata-rata di angka 84, 85, 86 gitu kan ya. Walaupun
walaupun kereta ini tadi ketika saya cek di stasiun Lempuyangan itu train marknya E, yang artinya bisa dipacu 100 km per jam, tapi secara operasional ini kecepatan kereta api Sri Tanjung ini hanya dibatasi sampai 90 km per jam aja. Karena juga di depan ekonomi 7 ini, ekonomi nagari saya cek itu train marknya juga D. Jadi kalau D ya mentoknya 90 km per jam aja. Jadi kalau misalkan dalam satu rangkaian kereta misalkan train marknya campur-campur, ada D kemudian ada E, itu akan mengikuti train mark yang paling rendah. Jadi kalau misalkan seperti di rangkaian Sri Tanjung ini, kalau ekonomi 6-nya itu train marknya D yang cuman mentok bisa dipacu 90 km per jam, ya mau nggak mau harus ngikuti train mark paling rendah gitu ya. Jadi ya jangan kaget juga. Dan ya memang kereta api Sri Tanjung ini kereta yang cukup santai ya, harganya juga murah, perjalanannya santai. Tapi ya gitu deh, namanya juga kereta murah kan nggak bisa banyak minta kitanya. Kalau mau cepet ya sancaka sih. Jadi kita ya hanya bisa menikmati perjalanan aja. Oke, Surabaya masih jauh, kita lanjutkan lagi yuk. Ya namanya naik kereta ekonomi duduk tegak. Di samping ada penumpang, di depan ada penumpang. Ya walaupun memang bisa dapat banyak momen papasan kereta lainnya, tapi kalau nggak bisa bergerak bebas ya sama aja mati kutu. Ya udah deh, kalau bikin konten ya seadanya aja sih jadinya. Ya, oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 9:58 perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Ya, secara 100%-nya ya, kereta api Sri Tanjung sekarang sudah menempuh 50% kalau patokannya dari Jogja ke Surabaya. Ya, masih kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi. Oke, semangat. Aduh. Ya, ini diputerin lagu Bocil Madiun. Kita lanjutkan lagi yuk. Bertepatan dengan keberangkatan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Madiun, tampak kereta api Argo Wilis yang tiba dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhirnya di stasiun Bandung. Kereta api Argo Wilis ini merupakan satu-satunya kereta unggulan menuju Bandung dari stasiun Surabaya Gubeng dengan layanannya yang lebih dari kereta eksekutif pada umumnya. Mau tahu apa aja kelebihannya?
Teman-teman bisa tonton video Mas Pin naik kereta api Argo Wilis dengan klik link yang ada di deskripsi ya. akan segera tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Mojokerto, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar dalam kereta. Pintu keluar stasiun Mojokerto berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat jalan, sampai berjumpa di perjalanan berikutnya, stasiun Mojokerto. Saya lebih bisa bahasa Jawa malah asli saya. Ibu keturunan Jawa, cuman dari lahir udah di bapak asli. Bahasa Indonesia. Ya, oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 12:25 perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Krian. Ya, di stasiun Krian ini kereta api Sri Tanjung kalau arah dari Jogja ke Banyuwangi berhenti, tapi kalau dari Banyuwangi ke Jogja 14 ya teman-teman. Kalau kita lihat kira-kira jadwalnya dari stasiun keberangkatan Surabaya Gubeng jam-jam segini itu jadwalnya kereta api Gaya Baru. Ya kayaknya bentar lagi bakal silang sama Gaya Baru deh. Kita tunggu aja yuk di Gaya Barunya lewat. Ngantuk cuy. Ya, stasiun Krian ini secara wilayah itu berada di Kabupaten Sidoarjo ya, dan kali ini stasiun Krian kayaknya ini udah tahap finishing sih untuk pengembangan area stasiun ya, karena memang sebentar lagi jalur ganda lintas Mojokerto sampai Sepanjang itu akan beroperasi. Dan bisa teman-teman lihat di sini bangunannya udah semakin megah. Di sana pun juga ada skybridge untuk
Skybridge untuk nyebrang ya. Dan ya di sini ada kereta ketel, nggak tahu relasinya dari mana ke mana. Dan bisa dilihat di sana sepertinya sudah terlihat lampu sorot dari lokomotifnya kayak baru. Dan oke, kalau gitu kita dokumentasikan aja. Tadi baru saja kereta api Sri Tanjung meninggalkan stasiun Krian, yang merupakan pemberhentian terakhir di trip saya kali ini. Dan ya kayaknya saya memutuskan untuk turun di stasiun Wonokromo aja ya, walaupun sebenarnya tiket saya itu sampai Gubeng ya. Terus juga untuk review keretanya kali ini di kereta ekonomi 7 dengan sarana K309-306 kalau nggak salah ya, atau 0940 Depo Kereta Ketapang, agak lupa, nanti ada footage-nya ya. Untuk suasana performa kabinnya pun AC-nya juga lumayan adem, kemudian sayangnya juga ada roda yang benjol ya, jadi suara hentakannya itu kerasa banget. Terus juga perjalanannya pun juga cukup menyenangkan, walaupun perjalanan pagi dan lama. Kalau dari Jogja ke Surabaya bahkan sampai 6 jam. Harga tiketnya lumayan murah, tapi kita harus sadar diri juga ya. Yang pertama, ini sarana keretanya pun juga nggak bisa dikebut banter-banter juga, nggak bisa kencang-kencang karena tren maknya D. Jadi otomatis kecepatan lajunya pun hanya mentok sampai di angka 90 km per jam aja. Jadi ya mau nggak mau, kalau nggak disusul ya disilang kayak gitu. Kemudian untuk suasana perjalanannya, penumpangnya pun juga lumayan ramai, dan kebanyakan pun tujuannya ya berbagai macam tujuan ya, mulai dari ke Surabaya, kemudian ke Jember, kemudian ke Banyuwangi, jadi macam-macam. Dan hari ini pun untuk keberangkatan hari ini tiketnya pun habis terjual ya. Terus juga ya di badan memang agak lumayan capek sih, adu dengkul juga tadi. Dan memang ini adalah sebuah plus minus ya kalau kita naik kereta ekonomi bersubsidi ini. Memang sih enteng di dompet, tapi kalau di badan ya mungkin bisa dikira-kira sendiri ya, karena memang kan kapasitas badan orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut saya ini bisa jadi solusi kalau memang teman-teman pengen liburan ke Jogja atau ke Banyuwangi tapi pengen budget yang minim, dan tentunya juga ada konsekuensinya ya, bisa perjalanan yang lebih lama, kemudian juga kondisi nanti di badan ya memang harus siap-siap fisik. Ya ini juga udah lewat halte Poharan, dan sebentar lagi perjalanan kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Wonokromo, tujuan akhir saya. Oke teman-teman, kalau gitu don't forget untuk like, share, comment, subscribe, and see you on next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Surabaya. Perjalanannya di stasiun Wonokromo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api benar-benar berhenti sempurna di stasiun Wonokromo. Untuk keluar stasiun Wonokromo berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat jalan, sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Stasiun Wonokromo.